Saat ini, potensial lahan tambak yang dimiliki Indonesia mencapai 913.000 hektar. Namun pemanfaatannya baru mencapai 378.700 hektar atau sekitar 40%. Artinya, produksi udang yang dihasilkan adalah 190.000 ton atau 0,55 ton per hektar. Sedangkan luas tambak Sulawesi Selatan tahun 2003 sekitar 38.606 hektar dengan volume ekspor 8.027 ton dan nilai dolar sekitar 68.349.000 dolar. Melihat potensi yang dimiliki dengan pemanfaatan yang minim serta tingkat produksi yang masih terbatas, sewajarnya kegiatan budidaya udang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Usaha budidaya udang diyakini dapat membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran karena mampu menghasilkan devisa sekitar 6,9 miliar dolar serta menyerap 3 juta tenaga kerja. Sejak tahun 1995, budidaya udang windu mengalami penurunan produksi dari 180.000 ton menjadi hanya 80.000 ton pada tahun 2001. Kegagalan ini disebabkan oleh adanya serangan penyakit White Spot Syndrome Virus (WSSV) yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara tuntas. Oleh karena itu perlu dicari terobosan komoditas introduksi yang memiliki berbagai keunggulan untuk memperkaya dan menambah alternatif jenis udang budidaya yang potensial untuk dikembangkan. Salah satu jenis udang yang saat ini mulai dikembangkan di Indonesia adalah udang Vannemei, Penaeus vannemei, juga biasa disebut Lithopenaeus vannemei, Pacific White Shrimp, West Coast White Shrimp, Camarón Blanco, Lancostino. Sedangkan nama FAO-nya adalah White Leg Shrimp, Griffith Petis Blanchis, Camarón Pati Blanco. Udang ini berasal dari Nicaragua, warnanya putih dengan kulit tipis mengkilat serta berukuran lebih kecil dibanding jenis udang windu. Betina memijah pada ukuran 35-40 gram dan ditemukan hidup di perairan Amerika Barat dan Meksiko sampai Peru. Tubuh spesies ini putih bening kebiru-biruan dan dominan biru pada kromatophornya yang terletak dekat bagian telson dan uropodnya. Udang Vannemei suka pada dasar yang berlumpur dengan kedalaman di bawah 72 meter dan bersifat euryhaline. Keunggulan udang ini antara lain lebih tahan penyakit, pertumbuhan lebih cepat, tahan terhadap gangguan lingkungan, waktu pemeliharanya singkat antara 90 sampai 100 hari per siklus, memiliki tingkat sintasan yang tinggi 80 sampai 90% dan produksi dapat mencapai 37,5 ton hektar siklus serta pangsa pasar bagus. Peningkatan produksi udang Vannemei dapat dilakukan melalui usaha budidaya secara intensif hingga super intensif dengan penerapan teknologi maju. Ciri-ciri teknologi budidaya udang intensif adalah penggunaan padat penebaran tinggi disertai dengan pemberian pakan buatan dan pengelolaan mutu air. Teknologi budidaya udang intensif memerlukan kualitas air prima yang dapat memenuhi persyaratan fisik, kimia, dan biologis kehidupan serta pertumbuhan udang.
Persiapan tambak merupakan langkah awal budidaya udang Van de Mei sehingga proses pemeliharaan dan produktivitasnya bisa optimal. Persiapan tambak dimulai dengan rehab petakan dengan perbaikan konstruksi yang sudah ada dan kedok, teplok, penambalan, pematang petakan. Persiapan tambak dilanjutkan dengan pengeringan, pengolahan tanah dasar atau pelataran dengan pengeringan sempurna. Tahapan persiapan berikutnya meliputi pemberantasan hama, pengapuran, pemupukan, dan persiapan air untuk penebaran. Setelah kualitas air sesuai standar, tebar benur. Kualitas benur memegang peranan penting pada keberhasilan budidaya udang Van de Mei karena menentukan kualitas udang setelah dipanen. Kriteria benur yang baik antara lain berwarna bening memanjang kecoklatan, kulit dan tubuh bersih dari organisme parasit dan patogen, tidak cacat dan tidak pucat, gesit, respon cahaya, aktif dan menyebar di dasar wadah dan ukuran yang seragam, tubuh bening dan terlihat penuh. Panjang lebih besar 8 mm atau lebih besar PL10, insang lebih sempurna. Gunakan benur SPF, bebas virus TSV, WSSV, dan IHHNV. Sebelum benur ditebar ke dalam tambak, perlu dilakukan aklimatisasi terhadap lingkungan baru, yakni aklimatisasi suhu dan salinitas air petakan tambak. Pakan merupakan faktor yang sangat penting pada budidaya udang Van de Mei karena menyerap 80-70% dari total biaya operasional. Pemberian pakan yang sesuai kebutuhan, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan asam amino esensial akan memacu pertumbuhan dan perkembangan udang Van de Mei secara optimal sehingga produktivitasnya bisa ditingkatkan. Ukuran dan jumlah pakan yang diberikan harus dilakukan secara cermat dan tepat, sehingga udang tidak mengalami kekurangan pakan, underfeeding, atau kelebihan pakan, overfeeding. Underfeeding bisa menyebabkan pertumbuhan udang menjadi lambat, ukuran udang menjadi tidak seragam, tubuh tampak keropos, dan timbul kanibalisme. Sementara overfeeding bisa menyebabkan kualitas air tambak menjadi jelek, udang stres, udang rentan terserang penyakit. Kualitas air tambak erat kaitannya dengan kondisi kesehatan udang. Kualitas air yang baik mampu mendukung pertumbuhan secara optimal. Hal itu berhubungan dengan faktor stres udang akibat perubahan parameter kualitas air tambak. Beberapa parameter air primer yang harus selalu dipantau yaitu suhu air, salinitas, pH, kandungan oksigen terlarut, dan amoniak.
Parameter-parameter tersebut akan mempengaruhi proses metabolisme tubuh udang seperti keaktifan mencari pakan, proses pencernaan dan pertumbuhan udang. Untuk mendapatkan parameter kualitas air yang optimal dan kondisi prima, maka selama masa pemeliharaan dilakukan pergantian volume air secara terprogram dengan memperhatikan parameter kualitas air yang penting seperti suhu, oksigen terlarut, pH, nitrit, alkalinitas, dan gas-gas beracun lainnya. Pada kondisi kualitas air menurun atau kritis, maka harus dilakukan pergantian air baru yang steril dengan volume air yang lebih banyak, sehingga pada kondisi seperti ini harus ada sejumlah air yang cukup, baik kualitas maupun kuantitasnya. Pergantian air yang berasal dari air tandon yang telah disimpan selama 3 hari. Penggunaan probiotik bakteri pengurai bermutu baik diikuti dengan cara aplikasi yang benar dapat membantu penguraian timbunan bahan organik di dasar tambak, menstabilkan kondisi air tambak, memperlancar proses pencernaan udang dengan dampak akhir hasil panen yang stabil. Tujuan utama penggunaan probiotik di tambak adalah untuk memperbaiki mutu lingkungan tambak secara alami melalui kerja dari bakteri pengurai. Probiotik merupakan jasad renik bakteri atau fungsi yang telah diisolasikan dan dikembangkan secara massal yang kondisinya masih sehat dan fungsi biologi dan faalnya masih paten. Probiotik dapat terdiri dari satu atau beberapa jenis bakteri menguntungkan yang bekerja secara sinergis pada lingkungan tambak udang sehingga kondisi optimum pH dapat tercapai dan juga mampu menguraikan NH3 menjadi NO2 di air dan tanah dasar, meningkatkan dominansi bakteri dan plankton menguntungkan, menguraikan lumpur organik, protein, karbohidrat, lemak secara biologis. Dengan demikian, keseimbangan optimum ekologi tambak udang dapat tercipta dan membantu pertumbuhan udang serta memperkecil resiko timbulnya penyakit. Udang Paname yang dikenal dengan Lithopeneus paname merupakan salah satu dari sekian jenis udang tambak yang dapat mendukung atau mewujudkan program revitalisasi budidaya udang di tambak. Budidaya udang Paname ini dikenal ada 3 teknologi, yaitu yang pertama teknologi maju atau biasa disebut teknologi intensif. Pada budidaya ini memerlukan peralatan-peralatan yang canggih, desain tambak yang sangat ideal, dan memerlukan padat modal, sehingga teknologi ini hanya dapat digunakan oleh pengusaha-pengusaha papan atas. Kepadatannya diaplikasikan pada teknologi ini adalah dari 800.000 ekor per hektar sampai 2 juta ekor per hektar. Sedangkan biaya yang dibutuhkan biasa mencapai sampai 800 juta per hektar per musim tanam.
Jadi cukup besar biaya yang digunakan pada teknologi ini sehingga hanya dapat digunakan oleh pengusaha papan atas. Kemudian teknologi yang kedua adalah teknologi budidaya udang semi-intensif atau dikenal juga dengan teknologi madya. Pada teknologi ini menggunakan peralatan yang tidak selengkap dengan yang digunakan pada budidaya udang intensif. Sudah menggunakan kincir juga, menggunakan pompa, namun hanya digunakan terbatas sesuai dengan kemampuan. Jadi pada teknologi ini kepadatan yang diaplikasikan adalah 25 ekor per meter persegi sampai dengan 40 ekor per meter persegi atau 250.000 ekor sampai 400.000 ekor per hektar. Produksi yang dicapai pada teknologi ini yaitu mencapai kurang lebih 2 ton 250 kg per hektar per musim tanam. Sedangkan biaya yang dibutuhkan pada teknologi ini kurang lebih 48 juta rupiah per musim tanam dan keuntungan yang dapat diraih mencapai 15.900.000 rupiah. Kemudian teknologi yang ketiga adalah teknologi sederhana atau tradisional. Pada teknologi ini dibagi dua teknologi, yaitu teknologi tradisional plus dan teknologi sederhana. Pada teknologi tradisional plus, menggunakan peralatan yang terbatas, hanya menggunakan pompa, tidak menggunakan kincir. Begitupun dengan desain tambak yang digunakan pada teknologi tradisional plus ini, hanya desain yang sederhana saja. Kepadatan yang diaplikasikan pada teknologi ini adalah 8 ekor per meter persegi atau 80.000 per hektar. Pada teknologi ini, produksi yang dapat dicapai mencapai 1 ton 260 kg per hektar. Sedangkan modal yang dibutuhkan pada teknologi ini kurang lebih 22 juta dan keuntungan yang dapat diraih 9.800.000 rupiah per hektar per musim tanam. Itulah beberapa teknologi yang dapat diaplikasikan pada budidaya udang Paname. Masih ada satu teknologi, yaitu teknologi tradisional yang tidak menggunakan pakan komersil, hanya menggunakan bibit udang Paname, di mana teknologi ini memerlukan biaya yang relatif rendah, tapi dengan sendirinya akan memberikan keuntungan yang relatif kecil. Namun teknologi ini masih dalam kajian penelitian. Panen merupakan kegiatan akhir dari pemeliharaan udang. Pada umumnya, pemanenan udang Paname setelah umur pemeliharaan lebih besar atau sama dengan 100 hari, tetapi pelaksanaan panen harus mempertimbangkan aspek harga, pertumbuhan udang, dan kesehatan udang. Sebelum dilakukan pemanenan hasil, dilakukan pengapuran dengan dosis 10-20 ppm serta mempertahankan volume atau ketinggian air, tidak ada pergantian air agar udang tidak mengalami molting atau ganti kulit massal menjelang dan pada saat panen. Alat-alat yang digunakan saat pemanenan hasil adalah jaring kantong yang dipasang di pintu air, keranjang-keranjang angkut, jala, serta alat atau sarana lainnya. Teknik panen dilakukan dengan cara menurunkan volume air secara bertahap dengan gravitasi atau pompa air. Udang digiring ke pintu air agar cepat terkumpul pada saringan kantong. Pemanenan dilakukan malam hingga pagi hari atau dilakukan pada saat intensitas cahaya matahari rendah untuk mengurangi resiko kerusakan mutu udang.